Homa, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku di Agustia Channel. Oke guys, aku mau sedikit membahas mengenai apa ya, menjadi seorang TKW atau pembantu rumah tangga, ART, asisten rumah tangga di luar negeri itu nggak gampang dan ya suka dukanya itu luar biasa. Untuk bekerja bisa finish, khususnya Hong Kong ya guys, karena aku bekerjanya di Hong Kong dulu. Ya suka dukanya itu banyak sekali. Untuk mau finish 2 tahun aja itu rasanya perlu banget perjuangan. Kalau dulu di zaman aku mungkin majikan belum begitu mengetahui tentang ini dan itu yang kayak zaman sekarang mungkin ya. Kalau dulu di zamannya aku itu mungkin kita rata-rata dan kebanyakan itu bisa finish 2 tahun, bahkan mungkin bisa lebih juga kayak gitu. Misalkan kalau dulu itu mungkin majikan sekarang sama majikan dulu itu beda ya, mungkin beda jauh lah ya, dari zaman aku sampai sama yang sekarang. Kalau yang sekarang mungkin majikan itu udah lebih pinter, udah lebih jago dan lebih mengetahui kayak apa sih sebenarnya, bagaimana sih gitu. Mungkin ya udah mengetahui banget tentang ya kita para ART-nya kayak gitu. Mungkin kalau dulu kan mungkin nggak sebegitunya. Jadi gimana ya buat keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang di Indonesia itu jangan merasa malu kalau keluarganya atau istrinya, anaknya, menantunya, semuanya keluarganya yang ada di Indonesia dan ada yang bekerja sebagai TKW di Hong Kong, itu jangan merasa malu. Justru kita malah bangga. Kita memiliki saudara, memiliki keluarga yang berada bekerja di luar negeri jauh dari kita. Karena apa? Asal keluarga kalian tahu yang di Indonesia itu kadang mungkin dengar dari orang lain, bukan dengar dari kita sendiri. Itu mungkin dengar dari orang lain berita yang miring tentang Hong Kong. Itu dulu banyak banget guys, banyak banget yang namanya berita jelek tentang Hong Kong. Beritanya itu macem-macem. Ada yang di Hong Kong, kerja di Hong Kong mah ngabisin duit, kerja di Hong Kong mah nggak dapat apa-apa, kerja di Hong Kong mah misalkan jualan dalam tanda kutip jokai, menjadi ya kayak gitu. Terus bisa kerja di Hong Kong mah terlalu bebas dan bisa ngelakuin apa aja semau kita, kayak gitu. Enggak, kayak gitu tuh tergantung orangnya. Jadi jangan dipukul rata TKW Hong Kong tuh kayak gitu semua, enggak. Kita itu di sana butuh banget perjuangan. Jadi buat keluarga yang di Indonesia itu jangan mudah percaya sama omongan tetangga, mungkin sama omongan orang-orang yang Anda baru kenal. Gini-gini, anakmu tuh kerjaannya di sono di Hong Kong begini loh gitu. Itu makan sama aja tuh makan uang haram kayak gini. Mendingan dipikir logika aja. Kita kerja sama majikan itu di rumah loh, jadi babu loh. Kerjaan kita setiap harinya ya nyuci piring, masak, belanja, ngepel, nyapu, bersih-bersih, ngurusin anak majikan, mungkin orang tuanya majikan. Itu gimana kita mau neko-neko? Kadang kalau yang ngurusin orang tua, kungkung, yiyi, popo, mama itu kadang nggak ada hari liburnya karena orang tuanya nggak bisa ditinggal, dan otomatis majikannya pun nggak bisa ngurusin orang tuanya sendiri. Kebanyakan kayak begitu guys. Dan tolong buat keluarga yang di Indonesia, jangan
membenci atau menyepelekan atau menganggap rendah TKW Hongkong yang mungkin bukan cuma yang di Hongkong doang, mungkin ada yang di Singapura, Malaysia ataupun Taiwan dan negara lainnya. Itu seharusnya kita merasa bangga, karena ya bagaimanapun juga kan kita juga menghasilkan uang untuk keluarga juga. Kita di sana yang bekerja keras pagi siang malam, jungkir balik nyari duit, memikir kalau udah dapat duit lewat doang nih di tangan kita. Kita dapat gajian tuh lewat doang tuh, habis itu dikirim ke Indonesia. Nah kita itu di Hong Kong itu mikirin buat keluarga yang di rumah. Kalau kita mah di sini di rumah majikan udah dijamin, misalkan makan kita nggak mikir makan buat bayar, listrik kita nggak mikir listrik, tempat tinggal kita nggak mikir tempat tinggal, udah free di rumah majikan, misalkan kayak begitu ya kan. Nah seharusnya yang ada di Indonesia, para orang tua khususnya kalau ada anaknya yang masih bekerja di Hong Kong sebagai TKW, itu di sana itu kerjanya halal kok, karena kerjanya sama majikan, nggak neko-neko. Nggak semua orang dipukul rata kerjanya kayak begitu. Ada juga yang bilang katanya dia gaji segitu besarnya ya karena mungkin ada main sama majikannya, mungkin dia ada main sama orang Hongkong lainnya, jadi dia uangnya besar. Masa iya 1 bulan bisa kirim segini, masa iya 1 bulan bisa dikirim segini. Kan kalian yang di Indonesia nggak tahu gimana perjuangan CC-CC-nya yang ada di Hong Kong. Mereka lah yang tahu, kita ini yang tahu karena kita yang ngejalanin. Nah kalian mungkin yang nggak menjalankan dan nggak ngelakuin dan nggak merasakan, cuman bisanya ngomong saja. Jadi mungkin jangan salahkan kalau ada anak yang masih bekerja di Hong Kong, mungkin orang tuanya sampai nyari-nyari kayak gitu, suaminya sampai nyari-nyari karena katanya istrinya nggak pulang-pulang, istrinya susah dihubungin, istrinya lost kontak, apa anaknya nggak pernah ngubungin orang tua. Mending berpikir dan koreksi diri sendiri, apa ada masalah, apa ada sesuatu apa. Kalau yang aku tahu, kalau yang setahu aku itu, aku yang udah pernah ngalamin gitu, misalnya itu yang di Hongkong tuh bisa saja karena terlalu banyak masalah, misalkan terlalu banyak masalah di rumah majikan, juga majikannya bawel, cerewet segala macam, itu menambah masalah juga. Dan di keluarga di Indonesia terlalu menekan, misalkan terlalu minta duit, ngepush harus kirim segini, minta duit segini, dan si CC-nya belum gajian ataupun belum ada uang segitu, misalkan kayak begitu. Nah itu terus cekcok, ada bertengkaran sama orang rumah, keluarga di rumah. Nah mungkin si CC-nya itu mau kayak relax aja lah, ya udahlah aku nggak hubungin keluarga aku dulu, aku menghilang sementara sampai keadaannya baik lagi dan masalah itu hilang dengan sendirinya. Mungkin kayak buat mengkoreksi diri sendiri juga bisa. Terus introspeksi lah ya, kayak introspeksi diri, yang salah sama aku apa, sampai keluargaku sampai kayak gitu, yang salah sama aku apa, sampai suamiku kayak begitu. Nah itu tuh nggak sepenuhnya, nggak semuanya itu salah mbaknya yang ada di Hong Kong, yang masih bekerja di Hong Kong. Mungkin mbaknya juga butuh waktu, butuh ketenangan, butuh kedamaian, karena bekerja menjadi TKW, menjadi pembantu itu bukan pekerjaan yang gampang dan bukan pekerjaan yang mudah. Itu sangat sulit sekali. Kalau udah pernah ngerasain mungkin ya pasti nggak akan berkomentar yang macam-macam, pasti nggak akan selalu minta uang, minta kirimin, minta ini dan itu, ini dan itu. Nah seharusnya mungkin kita sebagai keluarga yang ada di Indonesia, orang tua, suami ataupun anak, harusnya mendukung dan disupport moralnya, mentalnya dikuatkan, jangan malah menjatuhkan, karena pekerjaan kita juga di sana belum tentu enteng dan belum tentu gampang. Itu sangat sulit sekali karena kita di rumah majikan, pasti majikan, namanya majikan mungkin udah merasa benar, udah merasa menggaji kita, udah ngerasa ngebayar kita setiap bulannya keluar uang sekian gitu.
kan merasa aku bisa dong nyuruh pembantuku suruh ini suruh dan itu. Nah kayak gitu kan, kadang kita juga butuh banget supportnya dari keluarga yang ada di Indonesia. Jangan cuman dijadiin ATM, jangan cuman telepon kalau cuman butuh uang doang, mau telepon kalau ada sesuatunya doang, mau ngutang baru telepon, mau butuh duit minta duit baru telepon. Kalau nggak ada kabar sesuatu apapun itu nggak ada. Oke? Nah mungkin pesan aja buat keluarga yang di Indonesia, yang anaknya atau menantunya atau istrinya atau siapanya yang ada mungkin saudara bekerja di Hong Kong. Nah itu tolong dibantu supportnya, karena bekerja di Hong Kong itu tidak mudah, karena kita di sana ya memang banting tulang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki mungkin ya, kayak gitu bisa diibarat kayak gitu. Pokoknya support aja mentalnya biar tambah semangat bekerjanya. Kalau semangat sehat kerjanya, jadi uang kan datang dengan sendirinya, majikan pun puas pekerjaan kita karena kita juga kerjanya semangat, jadi majikan ngegajinya juga semangat dan majikan juga nggak ngomel-ngomel, otomatis kerjaan kita bener kayak gitu guys. Nah mungkin sampai di sini dulu oceh-ocehan aku yang selalu ngoceh kayak begini, yaitu berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa ya, yo mungkin ya berita-berita sekarang yang beredar kayak gitu, karena masih banyak juga orang tua maupun keluarga yang di Indonesia masih menganggap rendah, masih meremehkan pembantu rumah tangga kayak gitu ya, pekerja rumah tangga, ART rumah tangga, PMI, BMI yang ada di Hong Kong ataupun di negara lainnya. Oke guys, sampai di sini dulu ocehan aku kali ini. Sampai ketemu di next video. Semoga kalian tidak bosan, dan makasih yang udah dukung aku, yang udah subscribe, yang udah like dan komen juga. Terima kasih. Sampai ketemu di next video. Mkoisai. Bye. Assalamualaikum.